Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Dasar Pemrograman Pertemuan ke-6. Bersama saya Hadi Sutarma. Kali ini kita akan membahas materi array satu dimensi. Tujuan dari pertemuan kali ini adalah kalian dapat memahami konsep array satu dimensi. Array dapat diartikan sebagai sesuatu yang berbaris atau berderet-deret. Dalam bahasa pemrograman, array adalah sebuah variabel yang berderet-deret sedemikian rupa sehingga alamatnya saling berkesinambungan atau bersebelahan atau berdampingan. Karena variabel saling bersambung, maka array satu dimensi biasanya diilustrasikan sebagai berikut. Nah, jadi ilustrasi dari array satu dimensi itu seperti ini ya. Jadi ada kayak kotak-kotak kayak gini. Dari ilustrasi di atas, terlihat sebuah array satu dimensi yang digambarkan dengan 10 buah kotak. Yang disebut dengan kotak di sini dalam istilah array disebut elemen, sel, indeks, ataupun kolom. Jadi, array di atas disebut terdiri dari 10 elemen atau 10 indeks atau 10 kolom. Tapi biasanya dalam pemrograman itu disebutnya dengan indeksnya. Jadi lebih umumnya itu array itu disebut dengan array berindeks berapa gitu. Jadi bukan kolom ataupun sel ya, tapi lebih ke indeks biasanya. Nah, untuk bahasa Java, C maupun C++, elemen pertama diberi nomor 0 yang dilanjutkan dengan nomor 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi di dalam bahasa Java, C maupun C++, indeks array itu dimulai dengan angka 0. Nah, contohnya seperti gambar di sini ya. Indeks awalnya itu adalah diawali dengan 0 ya, indeksnya. Dan dilanjutkan dengan nomor 1, 2, dan seterusnya. Jadi contohnya di sini arraynya itu kan ada 10, indeks pertamanya adalah 0, dan indeks terakhirnya adalah 9. Format dalam membuat sebuah array mirip dengan saat kita membuat sebuah variabel. Hanya saja akan diikuti dengan penulisan jumlah indeks yang akan disediakan. Formatnya kayak gini. Jadi yang pertama itu kalian tuliskan sebuah tipe data ya, jenisnya apa. Kalian bisa membuatnya kayak bertipe data integer, double, ataupun string. Nah, terus diikuti dengan kurung gini ya. Terus nama arraynya apa? Sama dengan new tipe datanya. Jadi tipe datanya diulangi lagi. Jika di sini tipe datanya adalah integer, maka tuliskan di sini juga integer. Jika di sininya double, maka di sininya pun double. Dan kemudian kurung lagi. Terus jumlah indeksnya apa? Jumlah indeks di sini bisa menggunakan variabel ataupun langsung dengan ini ya, jadi kayak angka misal 1, 2, ataupun 5 gitu. Nah, terdapat dua macam tipe array. Nah, jadi ada dua tipe ya array itu. Yang pertama adalah array bertipe data primitif. Yang kedua adalah array bertipe data bentukan. Nah, untuk kali ini kita akan hanya membahas tipe data primitif ya. Jadi untuk bentukan itu nanti. Selanjutnya kita akan membahas array tipe data primitif. Array tipe data primitif adalah array yang menggunakan tipe data yang selama ini digunakan, seperti string, integer, float, double, dan char. Dengan seperti itu, maka jika kita akan membuat sebuah array untuk menyimpan 10 nama mahasiswa, kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Nah, jadi ingat ya, dalam penulisan array, itu diawali dengan tipe datanya, terus kurung kayak gini, terus nama arraynya, di sini kita namakan arraynya adalah ARR mahasiswa. Sama dengan, ingat new, terus tipe datanya. Jadi tipe datanya itu seperti tipe data yang dituliskan di awal. Dan kemudian jumlah dari indeksnya. Karena kita ingin menyimpan 10 nama mahasiswa, maka di sini kita tuliskan 10. Nah, dengan demikian, maka kita akan memiliki 10 indeks mahasiswa yang dimulai dari indeks ke 0 hingga ke 9. Dalam menginputkan nilai ke dalam masing-masing indeks, hanya diperlukan pemanggilan nama array, beserta indeks keberapa yang akan diisikan sebuah nilai.
Nah, jadi contohnya sebagai berikut. Jika kita ingin mengisikan sebuah nilai ke indeks ke 0, maka kita tinggal menuliskan nama arraynya, terus di dalam kurungnya ini ya, kita tuliskan indeks 0, terus sama dengan data apa yang kita isikan gitu. Nah, datanya ini sesuaikan dengan tipe data dari arraynya. Nah, contohnya kan di sini ARR mahasiswa itu adalah array bertipe data string, maka data yang dimasukkan ke dalam array itu harus bertipe data string juga. Nah, ini untuk indeks ke 0. Untuk indeks ke 1 kita tinggal ubah ini saja ya, apa namanya, nomor indeksnya. Begitu pula dengan yang lainnya sampai dengan indeks terakhir atau indeks ke 9 gitu. Untuk menampilkan nilai dari masing-masing indeks array pun, kita hanya perlu memanggil nama array beserta indeks yang akan ditampilkan. Nah, contohnya, system out print line, nama arraynya, terus indeks keberapa yang ingin kita tampilkan. Contohnya di sini indeks ke 0, berarti kita menampilkan sebuah data yang tersimpan di dalam array mahasiswa indeks ke 0. Nah, begitu pula seperti array mahasiswa indeks ke 9. Jadi, sistem out print line ini akan mengeluarkan data dari array mahasiswa indeks ke 9. Jika kita lihat, dalam memasukkan nilai ke dalam indeks array dan menampilkan masing-masing indeks array, terdapat persamaan cara yang hanya dibedakan dari indeksnya saja. Oleh karena itu, dalam menampilkan dan memasukkan nilai, kita dapat menggunakan pengulangan seperti berikut. Nah, ini contoh pengulangan untuk menampilkan atau menginputkan nilai. Contohnya kita menggunakan for ya. Kenapa kita menggunakan for? Karena kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kita menggunakan for itu jika kita sudah mengetahui berapa kali kita akan melakukan pengulangan. Nah, contohnya karena jumlah indeks ini sudah kita ketahui ya, karena kita set sendiri ataupun kita membuat arraynya itu kita tahu berapa panjangnya, maka kita bisa menggunakan pengulangan for. Nah, pengulangan for-nya itu seperti ini ya, for integer cell sama dengan 0, cell kurang dari jumlah indeks, cell plus plus. Nah, di sini kita memasukkan statement untuk menampilkan atau menginputkan nilai. Seperti itu. Pada latihan 1, kalian buatlah kelas prak f1 underscore nrp kalian dan ketikkan source code di bawah ini. Nah, pada latihan 1, kalian akan mencoba membuat sebuah array dengan tipe data integer dengan nama array ARR nilai. Nah, di sini agak berbeda dengan format penulisan array. Kita lihat penjelasannya. Jika isi dari array sudah ditetapkan, maka kita dapat langsung memasukkan nilainya saat array dibuat. Nah, jika kita sudah tahu ingin memasukkan nilai apa saja di dalam array, maka kita bisa langsung memasukkan nilainya saat array itu dibuat. Nah, untuk memasukkannya itu format penulisannya seperti ini ya. Jadi sama dengan kurung kurawal, terus data-datanya itu dipisahkan dengan koma. Jadi contohnya 90, 50, dan seterusnya. Nah, di sini 90 ini memiliki indeks ke 0 karena ini pertama kali dimasukkan ke dalam array. Jadi otomatis diurutkan. Ini 90 adalah 0, 45 ini adalah 4 karena arraynya memiliki panjang 5 ya, dan dimulai dari 0. Jadi 90 0, 50 adalah 1, dan seterusnya. Pada bagian pengulangan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita akan menggunakan for karena kita sudah mengetahui berapa kali kita akan melakukan pengulangan. Nah, pada bagian syarat, di sini ada indeks kurang dari ARR nilai dot length. Nah, dot length ini apa sih? Kita lihat penjelasannya. ARR nilai dot length itu berfungsi untuk menampilkan jumlah indeks dari array yang akan kita akses. Nah, jadi dot length ini akan menampilkan jumlah indeks dari array yang akan kita akses. Nah, array yang akan kita akses adalah array yang kita tuliskan sebelum titik. Jadi namanya ya, nama array yang akan kita tuliskan sebelum titik. Jadi contohnya di sini ARR nilai dot length
maka hasil dari penulisan ini adalah, atau hasil dari statement ini adalah jumlah indeks dari array ARR nilai. Nah, di sini jumlah indeksnya adalah 5 ya. Soalnya di sini ada 5 elemen atau 5 indeks. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ARR nilai.length ini akan menampilkan atau menghasilkan angka 5. Pada latihan 2, kalian buatlah kelas dengan nama prak f2 underscore nrp kalian dan ketikkan source code di bawah ini. Nah, jadi pada latihan 2, kalian akan membuat sebuah array dengan tipe data string, namanya adalah arnrp, panjangnya adalah 5 ya, jadi panjang indeksnya adalah 5, dan di sini ada dua pengulangan. Pengulangan pertama adalah untuk memasukkan inputan dari keyboard ke dalam indeks array ya, dan pengulangan kedua adalah untuk menampilkan data ataupun informasi yang disimpan di dalam indeks array. Nah, seperti itu. Kalian coba dan amati hasilnya. Untuk materi pada pertemuan ke-6 ini cukup sampai di sini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan post atau buat sebuah diskusi baru pada forum yang telah disediakan di dalam e-learning. Saya Hadi Sutarma, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.